Selamat datang kembali di Suara Indo News bersama saya Dava Elgiada yang akan menemani Anda semua selama beberapa menit ke depan. Kali ini saya ingin membawakan berita tentang Presiden luncurkan vaksin Indovac, vaksin COVID-19 buatan dalam negeri. Meski pandemi COVID-19 sudah cenderung menurun bahkan berangsur menghilang, namun pemerintah terus menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga hidup sehat serta terus menggunakan masker di lingkungan tertutup. Presiden Joko Widodo meluncurkan vaksin COVID-19 buatan Bio Farma, yakni Indovac, di pabrik PT Bio Farma Persero, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis 13 Oktober 2022. Dalam sambutannya, Presiden berharap Bio Farma terus didorong agar Indonesia bisa memiliki kemandirian dalam hal vaksin. BUMN, Pak Menteri Kesehatan, dorong terus Bio Farma. Presiden memandang bahwa kehadiran vaksin Indovac merupakan buah kerja keras para sumber daya manusia muda yang menggarap pembuatan vaksin tersebut dari hulu sampai ke hilir. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengapresiasi kinerja Bio Farma sebagai salah satu produsen vaksin terkemuka di dunia. Menurut Kepala Negara, banyak masyarakat yang belum tahu bahwa Bio Farma bisa memproduksi hingga 3 miliar dosis vaksin per tahunnya dan diekspor ke 153 negara. Dan mulai hari ini, kita bisa memproduksi vaksin COVID-19 sendiri dengan kapasitas di tahun ini kurang lebih 20 juta. Pak Dirut PT Bio Farma menyampaikan, tahun depan bisa 40 juta, dan kalau memang pasar masih memerlukan, bisa sampai ke 120 juta dosis vaksin, jelas Presiden. Direktur Utama Bio Farma mengatakan studi praklinis dan uji klinis siap dilaksanakan tahun 2021. Jika hasilnya menjanjikan, vaksin akan siap diedarkan awal tahun 2022. Produksi alat tes PCR juga terus ditingkatkan. Indonesia terus mengembangkan vaksin corona yang diberi nama vaksin merah putih melalui 3 institusi yang ditunjuk, antara lain Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, PT Kalbe Farma, dan PT Bio Farma. Direktur Utama Bio Farma, Honesti Bashir, dalam konferensi pers virtual bersama media internasional mengatakan uji klinik vaksin ditargetkan dapat dilakukan tahun depan. Kementerian Riset dan Teknologi telah membentuk konsorsium riset nasional untuk membuat bibit atau prototipe vaksin corona, yang dipimpin oleh LBM Eijkman dan bekerja sama dengan kementerian terkait sejumlah institusi dan universitas. Selanjutnya, Bio Farma akan melakukan proses optimalisasi, uji klinik, hingga memproduksi massal setelah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sekian Suara Indo News kali ini. Saya Dava Elgiada pamit undur diri. Salam Suara Indo.